Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM B1B1200048. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Informasi SDM atau SISDM, yang mana mata kuliah dari Perencanaan Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Baik, materi pertama yaitu arti pentingnya sistem informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM adalah prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan, kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan tentang SDM, kegiatan SDM, dan karakteristik satuan kerja. Selanjutnya yaitu sistem informasi SDM harus dirancang untuk menyediakan informasi yang memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu tepat waktu, yaitu manajer harus memiliki akses informasi mutakhir. Yang kedua yaitu akurat. Manajer harus dapat mengendalikan akurat atau ketepatan informasi yang disediakan. Yang ketiga yaitu ringkas. Manajer dapat menyerap sekaligus sejumlah besar informasi pada satu saat. Selanjutnya yaitu relevan. Manajer hanya menerima informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu lengkap. Yaitu manajer hendaknya menerima informasi utuh atau lengkap, bukan informasi sebagian atau parsial. Selanjutnya yaitu employee self-service, yaitu proses mengotomatiskan transaksi yang sebelumnya bersifat padat karya bagi pegawai dan profesional SDM. Selanjutnya manager self-service, yaitu penggunaan perangkat lunak dan jaringan perusahaan untuk mengotomatiskan proses SDM berbasis kertas yang memerlukan persetujuan manajer, penyimpanan atau input dokumen, dan proses yang menunjang pekerjaan manajer. Selanjutnya yaitu konsep perencanaan pekerjaan, yaitu proses menentukan tugas spesifik untuk dikerjakan, metode yang dipakai menjalankan tugas, cara pekerjaan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pemerkayaan pekerjaan atau perubahan muatan dan tingkat tanggung jawab pekerjaan sehingga memberi tantangan bagi pegawai. Selanjutnya itu perluasan pekerjaan, yaitu peningkatan jumlah tugas yang harus dikerjakan pegawai di mana semua tugas berada pada tingkat tanggung jawab yang sama. Selanjutnya rekayasa ulang, yaitu pemikiran ulang mendasar dan perancangan ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Selanjutnya itu Sistem Informasi SDM atau SISDM. Adopsi IHR atau E-Human Resource dapat dilakukan karena yang pertama peningkatan layanan SDM, yang kedua yaitu peningkatan biaya dan efisiensi operasi, yang ketiga yaitu keinginan divisi atau fungsi SDM untuk dapat mengubah sifat dasar hubungannya dan pegawai dan manajer lini, yang keempat yaitu transformasi bagian SDM menjadi fungsi responsif dan berfokus pada pelanggan. Yang terakhir yaitu penyedia layanan. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi SDM berbasis komputer. Yang pertama yaitu meningkatkan akses terhadap data SDM. Yang kedua yaitu melancarkan dan membekukan proses. Yang ketiga yaitu menyediakan data konsisten dan akurat. Yang selanjutnya yaitu menciptakan profil internal lebih baik bagi divisi SDM. Selanjutnya yaitu fungsi dasar sistem informasi SDM berbasis komputer. Yang pertama, menyimpan data pribadi pegawai. Yang kedua, menyimpan data pekerjaan pegawai. Yang ketiga, membuat laporan ringkas berbagai aspek informasi. Selanjutnya, sistem informasi SDM harus dirancang untuk menyediakan informasi yang memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu tepat waktu. Yaitu manajer harus memiliki akses informasi mutakhir. Yang kedua yaitu
akurat, yang ketiga ringkas, yang ketiga relevan, dan yang terakhir yaitu lengkap. Realitas kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu hasil analisis pekerjaan seperti deskripsi, spesifikasi, standar pekerjaan. Selanjutnya itu kegiatan rekrutmen, yaitu rekrutmen internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu kegiatan seleksi calon pegawai harus sesuai dengan kualifikasi dan berlangsung secara objektif. Selanjutnya itu karakteristik sistem informasi sumber daya manusia. Terdapat 5 sistem informasi. Yang pertama yaitu database, yang kedua data entry, yang ketiga retrieval, yang ketiga sistem informasi SDM, yang kelima yaitu kualitas data. Nah, selanjutnya langkah untuk merancang SDM. Yang pertama itu mempelajari sistem yang sudah ada. Yang kedua yaitu mengembangkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem informasi baru. Yang terakhir yaitu memilih perangkat software dan hardware. Selanjutnya itu ada beberapa kesalahan dalam merancang sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu sistem mencoba melayani semua fungsi dan pegawai dalam waktu bersamaan. Yang kedua yaitu ahli sumber daya manusia dalam merancang sistem informasi sumber daya manusia belum layak. Yang ketiga yaitu dalam organisasi terdapat sistem terpisah. Yang keempat yaitu sistem terlalu kompleks dan tidak berorientasi pada pemakai. Yang kelima yaitu manajemen organisasi tidak mendukung. Selanjutnya yaitu review jurnal. Adapun judul jurnal yaitu Human Resource Information System and Innovative Strategy for Human Resource Management, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Strategi Inovatif Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan dari penelitian yaitu tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui deskripsi sumber daya manusia dalam organisasi, diantaranya perekrutan, analisis jabatan, dan lain sebagainya secara terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya itu subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini yaitu mengenai organisasi secara umum dan asesmen datanya menggunakan data observasi terhadap organisasi atau perusahaan. Selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode deskriptif. Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan masalah dalam sebuah bidang. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa manajemen sumber daya manusia menjadi semakin penting setiap organisasi. Di era persaingan yang kuat dan ketat, penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik bagi organisasi. Kini, manajemen sumber daya manusia dikenal sebagai investasi dalam bisnis. Begitulah sangat penting bagi organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang baik dan efisien. Untuk itu, Human Resource Department membutuhkan informasi yang akurat mengenai sumber daya manusianya. Di zaman modern kompetisi, tidak ada yang bisa dilakukan berdasarkan tebakan. HRIS adalah sistem yang membantu Human Resource Department untuk menjalankan fungsinya secara efisien dan tercepat. Perencanaan dukungan HRIS, administrasi, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Sistem mendukung aplikasi seperti seleksi dan penempatan karyawan, penggajian, manajemen pensiun dan tunjangan, penerimaan dan proyeksi pelatihan, jalur karir, pemantauan kesetaraan, dan evaluasi produktivitas. Ini sistem informasi meningkatkan efisiensi administrasi dan menghasilkan laporan yang mampu ditingkatkan pengambilan keputusan. Namun, HRIS merupakan alat penting bagi HRM yang memudahkan pekerjaan dan fungsi manajemen sumber daya manusia, namun harus menghadapi tantangan dan dalam penerapannya dan integritasnya dengan organisasi. Selain itu, keamanan sistem informasi dan informasi terkini menjadi isu penting HRIS. Selanjutnya itu kekuatan dan kelemahan penelitian. Yang pertama yaitu kekuatan penelitian.
Kekuatan atau kelebihan pada penelitian ini adalah penjelasan materi yang sangat rinci dan sistematis hingga mudah untuk dipelajari. Sedangkan kelemahannya yaitu pada penelitian ini tidak dinyatakan dengan jelas organisasi atau instansi yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat mengenai karyawan saat ini dan calon karyawan di pasar tenaga kerja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.